Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ya ke video layanan materi BK, dimana pada video kali ini Ibu membahas yaitu bidang layanan belajar dengan tema strategi belajar efektif di era digital. Nah, pada pertemuan kali ini semoga setelah Ananda semua menonton video materi pada kali ini, Ananda semua diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari strategi belajar efektif di era digital. Nah, kemudian Ananda semua diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan penggunaan teknologi digital dalam kegiatan belajar. Nah, yang ketiga nih paling penting ya, Ananda semua setelah melihat video ini dari awal sampai selesai, Ananda semua diharapkan dapat menerapkan strategi belajar efektif dengan memanfaatkan teknologi digital secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa sih strategi belajar efektif di era digital itu? Mari kita bahas. Belajar efektif di era digital yaitu di mana belajar efektif di era digital adalah cara belajar yang memanfaatkan teknologi secara tepat untuk mencapai tujuan belajar dengan lebih mudah, fokus, dan efisien. Dan dengan kita menggunakan teknologi seperti internet, smartphone, laptop, e-book atau video pembelajaran dan aplikasi belajar, itu pastinya akan dapat membantu kita semua untuk memahami materi dengan lebih baik. Nah, dan juga belajar efektif di era digital ini di mana kita mempelajari proses belajar atau proses pembelajaran agar mencapai tujuan belajar dengan optimal. Nah, dan juga belajar efektif ini bukan berarti kita belajar selama berjam-jam, tetapi bagaimana cara kita menguasai, mempelajari dan mempelajari materi dengan baik dengan waktu yang tersedia. Nah, lalu selanjutnya apa saja tantangan belajar di era digital saat ini? Dari kemudahan-kemudahan teknologi yang kita rasakan saat ini, pasti ada tantangan yang akan kita hadapi di era digital saat ini. Contohnya yang pertama yaitu media sosial mengganggu konsentrasi belajar. Nah, di mana saat kita belajar atau sedang membuat tugas, pasti ada beberapa kita untuk terdistraksi untuk membuka handphone, membuka media sosial. Kita lagi fokus belajar nih, tetapi waktu kita lagi fokus belajar, kita ingin membuka aplikasi di handphone, tetapi kita malahan terdistraksi untuk membuka aplikasi lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, sehingga waktu kita terbuang sia-sia yang seharusnya digunakan untuk pembelajaran malahan kita buka untuk membuka aplikasi sosial media. Nah, selanjutnya yaitu kecanduan game online. Pasti banyak kan di sini Ananda semua yang bermain game online. Kita boleh bermain game online, tetapi kita harus pandai-pandai membagi waktu untuk bermain game dan waktu untuk belajar. Dimana kalau kita sudah berlarut-larut untuk bermain game, pasti kita akan kelupaan waktu untuk mengerjakan tugas, untuk belajar. Maka dari itu kita harus bijaksana dalam menggunakan aplikasi di handphone. Yang ketiga yaitu terlalu banyak notifikasi. Contohnya nih, Ananda lagi belajar, tetapi waktu belajar malahan kita terdistraksi karena banyaknya notifikasi yang keluar dari handphone. Contohnya nih, kita lagi belajar, tetapi waktu lagi belajar itu kita malahan mendengar notifikasi dari handphone, kayak banyak banget notifikasi yang masuk di handphone. Pasti kita akan penasaran dan kita akan membuka handphone kita untuk melihat notifikasi yang ada di handphone kita. Nah, maka fokus belajar kita akan terbagi dan fokus belajar kita akan buyar. Pastinya kita akan tidak fokus untuk belajar dan mengerjakan tugas lagi. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan menunda tugas karena merasa masih ada waktu.
Nah, ini nih yang paling banyak dilakukan oleh siswa-siswa Gen Z saat ini. Dimana karena dia merasa masih banyak waktu, akhirnya dia menunda untuk mengerjakan tugas. Akhirnya tugas terbengkalai, tugas tidak terselesaikan, dan tugas menjadi menumpuk. Dimana siswa tersebut pasti akan lebih memprioritaskan untuk bermain yang namanya handphone. Jadi tugasnya terbengkalai, akhirnya saat hari deadline tiba, tugasnya tidak selesai. Akhirnya dia merasa stres karena tugasnya menumpuk. Dan akhirnya dia membuat tugas dengan hasil yang tidak maksimal. Pasti tugasnya tidak akan semaksimal teman-teman yang sudah membuat dari jauh-jauh hari. Maka dari itu, kita tidak boleh menunda-nunda yang namanya mengerjakan tugas. Kita harus pandai-pandai membagi waktu untuk belajar, membuat tugas, dan bermain yang namanya bermain handphone. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa strategi belajar efektif di era digital yang dapat Ananda semua terapkan ya di rumah. Contohnya yang pertama yaitu menentukan target belajar. Contohnya nih, Ananda semua belajar bahasa Indonesia dengan guru mata pelajarannya. Nah, dalam malamnya Ananda dapat mempelajari satu bab pelajaran atau beberapa halaman dari materi tersebut sebelum memulai besok paginya pelajaran tersebut. Nah, waktu belajar Ananda semua udah memiliki bekal atau memiliki bahan. Kita sudah mengerti apa materi yang akan dipelajari besok pagi. Atau kita menghafal 5 kosakata bahasa Inggris. Nah, kita yang lagi belajar bahasa Inggris pasti akan lebih banyak menguasai kosakata bahasa Inggris dengan lebih baik lagi. Dan yang kedua yaitu membuat jadwal belajar. Misalnya nih, kita kan pulang sekolah udah sore. Pulang sekolah kita bebersih, beberes, melakukan pekerjaan rumah, lalu kita istirahat sejenak. Setelah istirahat tersebut, kita bisa langsung belajar pada jam 7 nih. Jam 7 sampai 8 kita laksanakan belajar. Lalu kita beri diri kita istirahat selama 15 menit. Setelah 15 menit tersebut, kita langsung mengerjakan tugas dari jam 8:15 sampai jam 9. Nah, lalu kita setelah mengerjakan tugas langsung kita istirahat, langsung rebahan. Nah, jadi waktu tidur tidak terganggu, tugas terselesaikan, materi dapat dipelajari, dan kita tidak akan merasa stres. Dan yang ketiga yaitu mengurangi gangguan dari gadget. Saat belajar, usahakan kita menonaktifkan notifikasi media sosial ya, karena waktu kita belajar kita bisa menonaktifkan media sosial ataupun notifikasi-notifikasi dari aplikasi lainnya agar kita tidak mudah terdistraksi untuk membuka aplikasi-aplikasi yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu dengan membuka aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran saja. Contohnya nih, kita lagi belajar, lagi membuat tugas, tapi ada beberapa pelajaran yang tidak kita mengerti. Nah, jadi kita bisa membuka HP nih ya, membuka HP untuk membuka aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran saja. Contohnya kita menggunakan AI nih. Pasti banyak kan siswa-siswa Gen Z saat ini yang sudah mengetahui AI. Banyak sekali manfaat dari AI dan dapat kita manfaatkan dengan baik untuk membantu kita dalam proses belajar dan mengerjakan tugas. Nah, baik Ananda semua, video kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga video yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan menjadikan pelajaran untuk Ananda semua. Nah, untuk absen, silahkan Ananda subscribe dan like video ini ya. Dan jangan lupa komen nama dan nomor absen Ananda semua, karena Ibu akan mengambil absen dari komen Ananda semua ya. Baik, terima kasih. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk Ananda semua. Untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Langsung Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.